Halo semua, apa kabar nih? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Oh iya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pada bab 1 topik A, yaitu bagian tubuh tumbuhan. Adapun capaian pembelajaran pada materi ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Yang kedua, mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup. Yang ketiga, membuat simulasi menggunakan pagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup tumbuhan. Nah, di sekeliling kita kan terdapat makhluk hidup. Makhluk hidup itu kan manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi pada materi ini kita akan membahas tumbuhan. Apakah kalian tahu apa itu tumbuhan? Jadi, tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Selain itu, tumbuhan juga memiliki daun, batang, dan akar, sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis. Coba kalian perhatikan sebatang pohon di samping, dari bagian bawah hingga bagian atas. Apa sajakah yang dapat kalian lihat pada pohon tersebut? Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak materi berikut. Yang pertama, ada bagian akar. Akar adalah salah satu bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah. Letaknya berada di ujung tumbuhan itu sendiri. Meski terletak jauh di dalam tanah, akar memiliki fungsi yang cukup penting bagi tumbuhan. Karena akar menjadi tempat masuknya mineral atau zat hara dari tanah menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Akar terdiri atas dua bagian, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Yang pertama, akar serabut. Akar serabut merupakan akar yang berukuran kecil-kecil yang tumbuh di pangkal batang. Akar seperti ini dimiliki oleh tumbuhan seperti rumput, padi, jagung, tebu, dan bambu. Sedangkan akar tunggang merupakan akar utama kelanjutan dari batang yang tumbuh lurus ke bawah. Sedangkan akar-akar yang lainnya merupakan cabang dari akar tunggang. Contoh tanaman yang memiliki akar tunggang yaitu wortel, jeruk, tomat, dan durian. Adapun fungsi dari akar yaitu yang pertama, menunjang berdirinya tumbuhan. Yang kedua, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Dan yang terakhir, untuk bernafas. Selanjutnya ada bagian batang. Tumbuhan selain memiliki akar juga memiliki batang. Pada umumnya, batang tumbuh menuju cahaya matahari, sehingga batang tumbuhnya berlawanan dengan akar. Batang terdiri atas batang berkayu, batang tak berkayu, dan batang basah. Batang berkayu umumnya keras pohonnya, banyak yang tinggi dan besar. Maka kayunya ada yang digunakan untuk membuat perabot seperti lemari, meja, bahkan untuk perahu. Batang berkayu memiliki kambium yang berfungsi membentuk kayu dan kulit kayu. Selanjutnya, batang tidak berkayu, yaitu batang rumput tidak berkayu, beruas-ruas dan berongga. Contohnya, batang padi, jagung, dan rumput-rumputan. Tumbuhan dengan batang rumput umumnya pendek. Dan yang terakhir, batang basah. Batang basah mudah dipotong, batangnya tidak keras dan berair. Tumbuhan dengan batang basah umumnya pendek, tidak setinggi pohon kayu. Contohnya yaitu pohon pisang, bayam, pacar air, dan kangkung. Adapun fungsi dari batang, yang pertama,
pengangkut air dan mineral dari akar ke daun, buah, dan bunga. Yang kedua, pengangkut zat makanan dari daun ke akar. Yang ketiga, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Dan yang terakhir, tempat menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya ada bagian daun. Daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting. Biasanya berwarna hijau. Warna hijau pada daun ini mengandung klorofil dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk fotosintesis. Daun terdiri dari yang pertama pelepah daun, yang kedua tangkai daun, dan yang ketiga helai daun. Pelepah daun adalah bagian pangkal daun yang berbentuk melebar. Pelepah daun biasanya berfungsi untuk membungkus bagian batang tumbuhan atau sebagai tempat dudukan daun yang ada di batang. Tangkai daun merupakan bagian atau organ daun yang dapat menopang atau menahan helai daun agar tidak jatuh. Pada setiap jenis daun, tangkai daun memiliki letak dan fungsi yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, ada helai daun. Helai daun menjadi struktur daun bagian luar yang sangat penting, karena di helai daunlah fotosintesis itu terjadi. Bentuk helai daun ada yang tebal dan ada yang tipis, serta warna dan ukurannya juga sangat beragam. Zat warna hijau pada daun ini menyebabkan daun dapat mengaborsi energi cahaya dan menghasilkan gula dalam proses fotosintesis. Jadi, tumbuhan yang mengandung zat hijau daun dapat membuat makanannya sendiri. Selanjutnya ada bagian bunga. Bunga merupakan bagian yang penting bagi pembuahan. Fungsi bunga ialah sebagai organ reproduksi, tempat berlangsungnya penyerbukan dan pembuahan. Proses tersebut nantinya akan menghasilkan alat-alat perkembangbiakan. Bunga memiliki warna yang beraneka ragam. Ada warna merah, pink, putih, kuning, ungu, dan lain-lain. Bunga juga ada yang berbau dan tidak berbau. Bunga yang lengkap terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama ada tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan penghubung batang dengan bunga. Air dan mineral dari akar sampai ke bunga melalui batang dan tangkai bunga. Selanjutnya, kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi untuk membungkus mahkota bunga ketika bunga masih kuncup. Yang ketiga, ada mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan perhiasan bunga yang berwarna indah. Warna indah ini berfungsi untuk menarik perhatian serangga. Selanjutnya, ada putik. Putik merupakan alat kelamin betina. Ujung putik disebut kepala putik, bagian putik yang panjang disebut tangkai putik. Sedangkan bakal buah terdapat pada bagian bawah putik. Bakal biji terdapat di dalam buah yang mempunyai dua inti, yaitu sel telur dan calon lembaga. Dan selanjutnya ada benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan sebagai alat perkembangbiakan bunga yang terdiri dari tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Benang sari biasanya terletak di tengah-tengah mahkota. Dan yang terakhir ada buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang terbentuk setelah bunga mengalami proses penyerbukan. Daging buah merupakan bagian buah yang biasanya kita makan. Daging buah berfungsi untuk melindungi biji. Di dalam buah biasanya terdapat biji. Biji-biji ini kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru bila kita tanam. Bagian-bagian pada buah. Buah-buahan umumnya memiliki dua bagian utama, yaitu lapisan dinding buah serta bagian dalam yang berisi biji. Bagian lapisan dinding buah dapat dibagi menjadi tiga, yaitu eksokrap, meksokrap, dan endokrap. Lapisan eksokrap adalah lapisan buah paling luar yang mengandung pigmen yang menentukan warna dan corak kulit buah. Lapisan mesokrap adalah
Lapisan tengah pada dinding buah yang disebut dengan daging buah. Lapisan ini merupakan bagian buah yang biasa kita konsumsi. Dan yang terakhir, lapisan endokarp. Lapisan endokarp adalah lapisan kulit paling dalam yang membungkus biji buah. Baik, itulah tadi video pembelajaran mengenai bagian tubuh tumbuhan yang dapat saya tayangkan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Bye-bye.